Kok jadi gugup ya? Siapa? Saya. Nggak ada kucingnya, nggak ada kucing, nggak ada tikus, nggak ada. Gajahnya juga bobo. Aduh. Enggak, ini kan materi coaching, materi yang emang bukan pertama kali sih saya dapat, cuman untuk membawakan materi ini ya ini yang kali pertama. Karena ya itu tadi bukan hal yang kemarin-kemarin mau diseriusi, baru saja ini kepikiran mau diseriusi untuk di-share materinya. Masa guruku grogi? Tapi kemarin kan sudah Masa kalau guruku nyuruh aku tampil, gayanya aja begitu. mantap coachingnya. Ayo Mas. Pembekalan Saya juga gape itu. Ayo Master. Jangan master-masteran. Ayo. Siapa lagi ya? Selalu begitu Pak Im. Oke, mungkin sudah kita mulai, Pak Dar. Tanyanya ke Pak Imran juga. Pak Imran gimana Pak Imran? Sudah? Bismillah, kita mulai, siap aja. Ada Bu Ilma. Bu Ilma sudah dapat buku nggak dari Pak Sabil? Bu Ilma atau Bu siapa ya? Belum, Pak. Bu Ilma kan yang cocok nih. Saya sudah mumpung ingat, saya kirimkan alamatnya kembali ke Pak Sabil. Silakan dimulai Pak Munis. Oh iya. Teteh. Sudah rekam ya? Astagfirullah, aku lagi. Iya udah. Silakan. Mulai Pak Muklis, kan Pak Muklis hostnya. Hah? Pak Muklis hostnya. Sama Teteh. Iya, Aku host Webex aja. Atau gini, saya jadi host. Udah buruan Saya aja deh jadi host deh. Jadi kita mulai. Rekam ini. Rekam ini kan. Berarti kan rekamannya Teh. Sudah terekam dari tadi, sudah live. Ya udah dimatiin dulu. Rawel. Harus ya dimulai lagi, bercanda lagi, awas loh. Dah, ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk webinar yang ke-19 dengan tema mengasah kemampuan coaching seorang guru. Webinar Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini kita akan bersama pemateri hebat kita, founder dari Lontara, Bapak Imran Rosadi dari SMA Negeri 16 Makassar. Untuk tidak membuang waktu Bapak Ibu, kami selanjutnya berikan kepada Bapak Darwono sebagai moderator. Silakan Pak Dar. Terima kasih Pak Muhammad. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru hebat tanah air, dan khususnya untuk Bapak Ibu guru yang ada di Kabupaten Takalar. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Pak Imran Rosadi. Beliau merupakan founder di Lontara, founder juga di Sagu Safres, termasuk juga penggiat pembelajaran online di Sulawesi Selatan.
kesempatan ini beliau akan membawakan materi terkait dengan mengasah kemampuan seorang guru di dalam coaching. Mungkin kita hanya biasa mendengar apa itu coaching. Nah, sekarang kita akan mendengarkan bersama bagaimana itu coaching dan apa itu coaching. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita beri kesempatan ke Pak Imran Rosadi untuk memandu dan memaparkan materinya. Silakan Pak Imran. Baik, terima kasih Pak Darwono, Pak Mulis. Saya coba share screen dulu. Sudah kelihatan ya? Sudah Pak, sudah. Jelas Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, terkhususnya panitia dari kegiatan online Igi Takalar. Ya ini kalau terlalu banyak kegiatan. Tadi Pak Darwono sudah memperkenalkan saya siapa, jadi tidak perlu saya memperkenalkan diri lagi. Setidaknya istilah tak kenal maka tak sayang sudah tidak berlaku lagi karena kita semua sudah saling kenal. Di bincang bebas tadi Pak Adrianus menyampaikan ada nama yang mirip sekali dengan nama saya, tapi bukan saya ternyata, Pak Imran Rosadi. Kalau saya Rosiadi, mungkin lebih akrabnya dipanggil Imbros saja biar lebih beda dengan Imran yang lainnya. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan berbagi tentang materi coaching, tapi bukan untuk mengcoaching Bapak Ibu semua, hanya berbagi sedikit materinya, karena kalau untuk mengcoaching Bapak Ibu semua sangat tidak disarankan dalam kondisi yang online. Untuk melakukan coaching itu banyak yang mewajibkan, tanda kutip, kita harus berdua dengan orang yang akan kita coaching. Jadi tidak bisa secara online dengan orang yang banyak, satu coaching melawan banyak coachee atau yang akan di coaching, itu tidak bisa. Jadi sangat direkomendasikan bertatap muka langsung, bertemu langsung, dan empat mata, bahasanya seperti itu. Jadi coaching yang akan kita pelajari hari ini hanya kulit luarnya saja, tidak sampai langsung menyentuh ke praktikalnya, karena untuk mempraktekkan materi coaching sangat tidak memungkinkan dalam untuk beberapa teknik-tekniknya. Mudah-mudahan kita bisa pelajari. Oke, sebelum saya masuk ke materi, kita uji fokus dulu, karena tadi sudah ada puluhan, ada 80-an lebih mungkin yang sudah bergabung. Nah, saya minta Bapak Ibu kita tes aja ya, masih fokus apa tidak. Ini masih baru bergabung. Silakan kirim ke kolom chat warna apakah bulatan di sebelah. Ini belum materinya ya. Oke, Ibu Ilma jawab kuning, Ibu Endah kuning. Oh, lumayan banyak. Sitin kuning. Oke, kuning semua. Alhamdulillah sudah fokus. Yellow. Oke, kita ke slide berikutnya. Oh, mungkin tertutup ya. Warna apakah bulatan di bawah? Ada yang masih jawab kuning. Udah slide berikutnya ini. Oke, merah. Oke. Ada yang hijau. Tolong lebih fokus lagi. Pertanyaannya bulatan yang di bawah. Oke, ini hanya pengantar kita biar Bapak Ibu fokus ke materi kali ini. Abu Hanafi, Ibu Yusrida merah semua. Rio Aditya red.
Oke, pada warna merah. Nah, kalau ini, warna apakah tulisan ini? Dijawab dengan cepat ya. Kuning, 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 putih, kuning. Ayo. Putih, kuning, kuning. Tulisan ini. Putih, ada yang jawab putih. Nah, hilang lagi fokusnya. Oke, jadi warna tulisan ini, jadi huruf ini. Ini ice breaking ya, ice breaking sedikit untuk masuk ke materi. Bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Hanya untuk pengantar, karena kita tidak bisa joget-jogetan seperti tatap muka biasa, tidak bisa tepuk tangan, tidak bisa yel-yelan seperti tatap muka biasa. Jadi kita ice breakingnya dimodifikasi ke titik fokus mata dan pendengaran. Nah, ini saya mau dijawab dengan cepat. Nah, siluet apa yang Anda lihat pertama kali? Pohonan, ada yang jawab singa, harimau, ada yang jawab gajah, binatang dan pepohonan, hewan. Oke. Singa, oke. Nah, lebih banyak yang jawab singa, ada yang jawab ranting. Ibu Kiki Rizky jawab ranting. Ibu Ilma jawab rusa. Oke, jadi di siluet ini banyak ya. Banyak, ada singa benar, ada gajah, ranting pepohonan, rusa, banyak, ada ular, babi. Kalau diteliti lebih jauh, tentunya akan banyak. Kalau mata kita lebih fokus lagi ke gambar, akan terlihat lebih banyak siluet-siluet yang tampak. Tapi bukan itu yang akan kita lakukan hari ini, karena hari ini kita belajar tentang coaching. Nah, pertanyaan dasar sebelum memulai materi ini, saya ingin tanya, tapi mungkin tidak usah dijawab langsung ya. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar istilah coaching, mentoring, dan konseling. Ini materi-materi pendekatan psikologi ya, pendekatan psikis ke seseorang. Ada juga yang menambahkan konsultan, fasilitasi, dan lain-lain. Jadi pendekatan-pendekatan ini yang mungkin sudah sering kita dengar, cuma sebagai guru yang bukan guru BK, mungkin pendekatan-pendekatan ini jarang kita pakai. Yang paling sering mungkin sebagai guru mata pelajaran biasa yang kita lakukan kepada siswa kita itu adalah mentoring. Yang saya lakukan di posisi sekarang sebagai pelatih IGI ke teman-teman yang pernah mengikuti pelatihan dari saya, itu posisi mentoring, bukan posisi coaching sebenarnya. Karena posisi coaching itu ada istilah tersendiri lagi. Itu kalau guru BK di sekolah, tentunya yang mereka lebih sering lakukan itu proses konseling. Karena guru BK itu sebagai konselor. Jadi pendekatan-pendekatan ini yang mungkin sudah sering kita dengar, tapi belum pernah kita terapkan secara benar. Saya pribadi pun, walaupun sudah dapat pembekalannya, tapi belum bisa menerapkan secara benar karena prosesnya yang semakin hari semakin perlu kita permantap, kita istilahnya butuh jam terbang, terutama di proses coaching. Tuh. Bapak Ibu, istilah ini saya pertama kali dapat beberapa bulan yang lalu ketika saya lulus tahap pertama pendamping guru penggerak, yang sekarang buka lagi ya pendaftarannya untuk angkatan kedua. Silakan buat Bapak Ibu di mana saja mendaftar sebagai guru penggerak atau sebagai pengajar praktik. Jadi istilah pendamping di angkatan 1, di angkatan kedua itu dirubah, mungkin lebih dimodifikasi menjadi pengajar praktik. Ya, berharap saja Bapak Ibu mendapatkan pembekalan tentang materi coaching ini, karena materi yang luar biasa, yang sangat-sangat, yang biasanya coaching itu di perusahaan-perusahaan besar yang
perusahaan-perusahaan berkembang yang punya tenaga coaching tersendiri, tenaga ahli untuk mengembangkan SDM-nya, tapi kenapa tidak di pendidikan? Karena kita semua ingin ada perubahan besar yang terjadi di iklim pendidikan di Indonesia. Kenapa tidak metode coaching ini diterapkan di sekolah atau di kelas kita? Saya masuk ke pengertiannya satu persatu. Coaching atau kalau orangnya disebut coach, yang membawakan coaching disebut coach, sedangkan yang di coaching itu disebut coach. Jadi coaching adalah proses ketika Anda dibantu, ketika Anda ini dalam posisi coach, dibantu oleh seseorang coach untuk mencapai sebuah tujuan atau goal yang Anda tentukan. Jadi tujuan yang goal yang ditentukan oleh coach sendiri. Kata kunci di coaching ini tentunya mencapai goal atau mencapai tujuan, di mana coach berfungsi sebagai partner akuntabilitas. Dalam artian partner akuntabilitas ini sebagai orang yang mengukur keberhasilan pencapaian dari coachingnya. Jadi dalam menuju sebuah tujuan, ada partner, ada yang mengukur keberhasilan dari pencapaian goal atau pencapaian tujuan di diri coachee atau diri orang yang di coaching itu. Sedangkan mentor ini yang paling sering kita sebagai guru kita lakukan. Mentor itu proses berbagi pengalaman dan pengetahuan dari yang sudah berpengalaman kepada seseorang yang ingin belajar di bidang tersebut. Jadi di sini kata kuncinya berbagi pengalaman dan pengetahuan. Ya, ini posisi guru, posisi pelatih guru, posisi orang yang berbagi di bidang pengetahuan, pendidik terutama, ini posisi mentoring. Untuk konseling sendiri, nah konseling ini pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling. Tentunya disebut konselor ya, ahlinya, kepada individu yang mengalami suatu masalah. Jadi kata kuncinya di sini ada proses konseling, biasanya wawancara, dan teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Jadi konselor itu ahli, makanya guru BK itu dia ada biasa ruang tersendiri, ruang konseling, karena proses tersebut tidak bisa dilakukan di ruang bebas. Proses wawancara konseling ini tidak bisa dilakukan di kelas biasa, tidak bisa dilakukan di ruang guru, tidak bisa dilakukan di ruang kepala sekolah, tapi memang di ruang khusus konseling, karena ada banyak pertanyaan, ada metode wawancara konseling yang memang harus ahlinya yang melakukan. Jadi semua orang bisa menjadi pewawancara. Semua guru bisa menjadi pewawancara, tapi tidak semuanya bisa menjadi konselor, mewawancarai dengan teknik konseling. Ini yang biasanya kita tidak bisa sok tahu menjadi guru mapel, tapi sok tahu menjadi guru BK. Itu. Karena dua keahlian yang berbeda. Tapi di sini kata kuncinya, perbedaan dari coaching, mentoring, dan konseling. Bapak Ibu bisa sambil baca. Saya ingatkan yang saya ambil ini sumbernya dari internet saja, internet bebas. Jadi Bapak Ibu bisa membuka googling di internet, bisa dapat juga yang saya ketikkan di slide saya. Ataukah Bapak Ibu punya buku-buku konseling itu dan buku coaching, Bapak Ibu bisa temukan teks materi yang sama dengan yang saya ketikkan. Di sini perbedaannya di mana coaching tidak harus memiliki keahlian dan pengalaman yang lebih tinggi dalam bidang yang digeluti klien. Jadi coaching hanya membutuhkan kemampuan, bukan keahlian, ya. Ahli dalam memfasilitasi proses belajar. Jadi coaching bisa sekali dimiliki, kemampuan coaching bisa sekali dimiliki oleh seorang guru.
Kemudian coaching juga itu fasilitator proses belajar ya, proses belajar bagi klien atau coachee-nya. Sedangkan mentoring ini orang yang punya pengalaman tentunya, karena sebagai mentor dia mentransfer pengalamannya atau pengetahuannya kepada klien. Sedangkan konseling dia harus seorang ahli untuk proses konseling untuk mengarahkan klien melewati kondisi atau permasalahan yang dia miliki. Jadi di sini letak perbedaan, kita bisa ambil garis lurus untuk benang merahnya dari coaching, mentoring, dan konseling. Nah, saya tidak akan menyentuh sisi mentoring dan sisi konseling, karena mentoring kita sudah miliki bersama sebagai seorang guru. Sisi konseling juga buat Bapak Ibu guru yang memang guru BK, tentunya ini sudah mahir sekali. Tapi buat guru non BK, bukan guru BK, sisi konseling tentunya kita tidak bisa mencapai ke sana karena kita harus menjadi ahli juga. Jadi kalau bukan ahli konselor, bukan ahli konseling atau konselor, kita tidak bisa menjadi guru BK atau tidak bisa mengadakan wawancara konseling atau sok tahu membantu siswa atau teman sejawat menuntaskan masalahnya. Nah, jadi saya menyentuh yang coachingnya saja, karena kalau coaching kita tidak perlu menjadi ahli, kita hanya perlu bisa memfasilitasi proses belajar. Jadi semua guru, semua mata pelajaran tentunya bisa, dalam berbagai tingkatan tentunya bisa menjadi seorang coach. Jadi coach di sini bukan dalam artian pelatih ya, karena kalau dibuka kamus bahasa Inggris, coach juga itu bisa saja disamakan dengan istilah trainer atau pelatih dalam dunia olahraga atau seni. Coach di sini kemampuan jadi proses atau sosok yang mengantar proses untuk menggali potensi dari coaching-nya, potensi dari kliennya untuk meningkatkan kemampuannya terutama di sumber daya manusia. Jadi itu bukan coach dalam artian pelatih olahraga, bukan coach dalam pengertian pengarah di bidang-bidang seni dan lain-lain, tapi coach di sini pengertian untuk partner akuntabilitas tadi yang mengantar seseorang mencapai goalnya, mencapai tujuannya. Jadi yang harus dimiliki seorang coach tentunya menjadi pendengar yang baik, karena sebagai seorang coach kita dimulai dengan menjadi seorang pendengar yang baik, kemudian mampu memberikan pertanyaan yang baik, memiliki karakter atau pembawaan yang positif. Jadi kalau seorang coach yang pembawaannya negatif terus, sedikit-sedikit menilai, sedikit-sedikit menghakimi, itu tidak bisa jadi seorang coach yang baik. Jadi guru yang pembawaannya positif, terbuka, bisa menerima tanpa menilai semua jawaban dari siswa atau coachee-nya nanti, itu bisa menjadi seorang coach yang baik. Tentunya juga dibutuhkan kemampuan menjadi motivator atau membangkitkan semangat, membangkitkan sisi-sisi positif dari coachee kita. Tentunya juga bisa membangun komunikasi yang baik. Jangan sampai ketemu coachee sudah 4 mata berdua di bukan ruangan tertutup, karena tidak dianjurkan di ruangan tertutup, mungkin di kafe atau di meja di kelas, tapi memang cuma berdua. Itu jangan sampai tidak ada komunikasi yang terbangun, komunikasi dalam bentuk yang luas. Itu jangan sampai hanya diam-diaman, tidak terjadi apa-apa langsung menentukan goal. Jadi tidak bisa seperti itu proses coaching. Dan yang paling penting sebagai seorang coach, punya komitmen untuk belajar tanpa henti, karena kemampuan menjadi coaching itu yang di awal saya bilang, seseorang tidak bisa langsung dibilang coach yang baik hanya dengan 1 kali 2 kali mengcoach siswa dan berhasil. Jadi
semakin banyak siswa yang dibantu mencapai goalnya, mencapai tujuannya, itu semakin tertantang diri seorang coach untuk menjadi sosok yang lebih baik lagi. Jadi tentunya dengan proses belajar yang tanpa henti. Ini ada satu statement saya ambil kalau nggak salah di YouTube-nya Pak Darmawan Haji, karena saya sudah langganan YouTube Pak Darmawan Haji ini. Bapak Ibu bisa juga searching di channel beliau, Darmawan Haji, seorang coach nasional yang luar biasa. Masih banyak lagi coach-coach lain, tapi saya terfokus ke beliau karena lebih banyak menyentuh sisi pendidikannya. Beliau mengatakan coaching is the art of asking question. Jadi coaching ini seni bertanya, melemparkan pertanyaan. Jadi bagaimana cara kita bertanya, seperti itulah jadi seorang coach. Sebentar, ada metode-metode yang sederhana tapi bisa kita terapkan menjadi seorang coach dari kemampuan kita bertanya. Seorang guru pasti sudah memiliki kemampuan bertanya. Ini saya ulangi sedikit, skill dasar dari seorang coach bisa menjadi pendengar yang baik, mendengarkan ya, kemudian memahami. Memahami dalam artian kita bisa memahami coach kita, memahami orang yang kita coach dalam segala kondisi. Gitu. Skill dasarnya juga dari berjabat tangan. Jadi dari proses jabat tangan itu bisa kita membangun komunikasi awal. Dari proses berjabat tangan kita bisa membangun komunikasi awal dengan coach kita. Banyak teknik-teknik dan pola-pola jabat tangan yang bisa kita contoh. Ada yang salaman biasa, ada yang salim, ada yang pakai tos, ada yang pakai shake hand, jabat tangan yang sampai digetar-getarkan, ada yang sampai harus kayak berpelukan seperti itu, hanya untuk mengakrabkan kondisi atau memulai komunikasi yang positif. Jadi teknik-teknik berjabat tangan ini perlu seorang coach tahu. Tentunya kalau dari sisi adab kita orang Timur, berjabat tangan dengan orang yang dituakan sama orang yang kita teladani, orang yang kita fans, kita gemari, dengan orang yang lebih muda itu beda-beda semua caranya. Jadi seorang coach atau kita sebagai seorang guru tentu bisa, kalau kita mau coach itu anak didik kita, bagaimana caranya, yang kita coach teman sejawat kita itu bagaimana cara jabat tangannya. Semua berawal dari jabat tangan untuk membuka sebuah komunikasi yang positif. Kemudian seorang coach juga perlu mencermati bahasa tubuh. Bahasa tubuh coaching kita ini banyak sekali. Saya mute dulu karena ada berita duka di masjid saya. Saya cuma pengen tahu siapa yang berduka. Mohon maaf, saya mute 2 menitan. Iya, baik. Oke, saya lanjut. Suara saya masih terdengar, Pak Darwono, Pak Mulis? Masih jelas, jelas. Masih. Oke, kita lanjut ya. Jadi kemampuan dasar dari seorang coach juga selain mencermati bahasa tubuh, kita perlu bisa menentukan lokasi dan posisi duduk yang baik. Itu dalam artian tidak dianjurkan posisi duduk yang berdampingan ketika melakukan coaching. Jadi tidak boleh side by side, boleh di depan kita, boleh diantarai meja, boleh diantarai oleh sudut meja. Jadi jika mejanya segi 4, tidak harus berhadapan, boleh di sudut tengah, di kiri atau boleh di kanan.
Itu yang tidak dibolehkan untuk posisi duduk itu berdampingan di satu sisi. Jadi itu bukan posisi coaching yang sangat kalau mungkin tanda kutip malah diharamkan dalam untuk posisi duduk berdampingan untuk melakukan coaching, karena kita tidak bisa dari posisi samping kita di sebelah kita tidak bisa melihat mimik wajah atau bahasa tubuh dari coach kita tidak bisa melihat atau merasakan komunikasi yang positif ketika kita duduk side by side atau berdampingan. Tapi kalau di depan kita dengan posisi apapun itu kita bisa melihat. Tidak dianjurkan sama sekali kita mengcoaching seseorang, kita duduk dan coach kita berdiri. Ataukah posisi kursinya berbeda. Mungkin sama-sama duduk tapi ada yang kursi rendah, ada yang kursi tinggi. Ini tidak direkomendasikan. Jadi sebisa mungkin posisi duduknya sama tingginya, berhadapan boleh, dibatasi dengan meja juga boleh. Yang tidak diperbolehkan itu berdampingan atau side by side. Dan tidak dianjurkan juga untuk berhadapan dengan posisi duduk bersila. Jadi duduk biasa saja, duduk yang santai, tidak berdiri, jadi duduk di kursi biasa yang nyaman. Jadi kemampuan-kemampuan ini secara sederhana bisa kita terapkan sebagai seorang guru. Punya kemampuan memberikan umpan balik, dalam artian di sini kemampuan bertanya ya, umpan balik, karena setiap pertanyaan kita tidak harus dijawab langsung, tapi kita harus bisa mencari kata kunci dari pertanyaan tersebut untuk dijadikan umpan berikutnya, umpan di pertanyaan berikutnya. Selain memberikan pujian, kita juga bisa menegur. Jadi memberikan teguran dalam artian teguran yang tetap mengarahkan coach ke tujuan akhirnya. Itu. Jadi kita bisa menegur ketika kita sedang coach, tapi tujuan menegurnya bukan untuk menghakimi, bukan untuk menilai jawaban dari coach, tapi untuk mengarahkan. Jadi pujian pun seperti itu, bukan jadi pujian dan teguran bukan sebuah nilai dari proses coaching, tapi di sini terarahkan untuk kembali fokus ke tujuan akhir yang diinginkan oleh coaching. Kemampuan bertanya balik sama, kemudian kita juga dituntut untuk bisa menyusun raport dalam artian bukan dalam bentuk angka ya, tapi dalam artian tujuan akhirnya, step-step akhirnya itu setiap langkah kita buatkan, apakah tercapai tidak tercapai. Kemudian kita juga harus menyampaikan bahwa di pertemuan coaching yang kemarin ada langkah-langkah ini yang ingin dipakai, kemudian itu yang perlu kita sampaikan dengan benar. Jadi bukan rapor dalam bentuk buku rapor seperti kenaikan kelas, tapi ini rapor catatan-catatan dari proses coaching kita sehingga tercapai tujuan akhir dari proses ini. Itu skill dasarnya. Kandas ya. Nah, oke, kepada siapa seorang guru bisa melakukan coaching? Tentunya kepada teman sejawat, dalam artian di sekitar kita ada guru juga yang mungkin sudah hilang semangat mengajar, mungkin tidak sesuai dengan tuntutan guru profesional yang diinginkan oleh pemerintah, oleh sekolah. Itu yang tidak boleh kita melakukan coaching ke pimpinan. Tuh, jadi kita tidak bisa melakukan coaching ke kepala sekolah, kita tidak bisa melakukan coaching mungkin ke pengawas, ini tanpa mereka yang minta. Dalam artian ketika mereka yang meminta, silakan kita coba untuk coaching.
tapi kita tidak bisa menawarkan diri ke kepala sekolah, bilang, Bapak, Ibu, saya guru ingin coaching ke kepala sekolah, apa boleh? Tidak, ini tidak diperbolehkan seperti itu. Tapi jika pimpinan sekolah Bapak Ibu mengetahui kemampuan coaching dari Bapak Ibu sudah layak dan beliau sendiri yang meminta untuk di coaching, kenapa tidak? Tuh. Tapi kalau teman sejawat boleh saja, sementara ngobrol-ngobrol bebas berdua di ruang guru, bukan dalam artian berdua untuk tanda kutip lain ya, tapi berdua memang untuk menjaga keprofesionalan guru. Tidak ada salahnya kita melakukan proses coaching. Itu setengah jam insya Allah sudah cukup untuk proses coaching. Hasil akhirnya pun bisa kita lihat seperti apa. Yang lainnya tentu ke anak perwalian kita ya, buat Bapak Ibu guru yang punya tugas tambahan sebagai wali kelas, ini sangat bagus kalau satu persatu anak perwaliannya di coaching. Itu kenapa? Jangan sampai 1 tahun berlalu wali kelas hanya dikenal sebagai wali kelas angkatan sekian, wali kelas saya tahun sekian. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan coaching, punya pendekatan spesial kepada setiap siswa perwaliannya, saya yakin Bapak Ibu akan lebih dikenang oleh anak-anak tersebut walaupun bertahun-tahun berlalu. Kenapa? Karena ada tujuan yang kita bantu, ada tujuan dari si anak perwalian kita yang kita bantu untuk pemenuhan dari tujuannya tersebut. Itu biasanya yang punya tujuan itu siswa berprestasi, siswa yang punya skill, siswa yang punya kemampuan. Tapi untuk mencapai tujuannya itu perlu seseorang untuk menemani, untuk berpartner dia. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mengambil posisi sebagai coach. Ataukah ada siswa yang bermasalah? Nah, siswa-siswa yang bermasalah ini Bapak Ibu bisa melakukan teknik coaching untuk mengeluarkan dia dari masalahnya, bukan mengkonseling ya, tapi mengeluarkan dia dari masalahnya, kemudian menentukan arah tujuan baru sehingga dia terlepas dari masalah tersebut. Jadi siapa saja gurunya boleh melakukan coaching dengan anak perwalian, siswa berprestasi maupun ataukah siswa bermasalah. Jadi ini hal yang bagus sekali. Jadi bukan mengambil peran guru BK, tapi kita mengambil peran untuk pemenuhan goal dari setiap anak. Kalau dibilang menambah beban mengajar, tentunya iya, menambah beban mengajar, tapi kembalikan ke kemampuan kita, apakah mampu menjadi coach yang baik, dan tentunya ada nilai luar biasa di akhir dari kemampuan itu. Nah, ini ada beberapa tantangan dari proses coaching ya. Pertama, kesiapan coach maupun coachee-nya. Kalau tidak siap ya jangan dipaksakan untuk melakukan proses coaching. Jadi perlu kesepakatan dulu kepada anak atau teman sejawat yang ingin di coaching, apakah siap setengah jam diwawancara, ditanya-tanyain dengan teknik coaching. Kalau tidak siap ya kita skip, kita jadwal ulang kapan bisanya. Itu karena penentuan itu kesiapan diri kita tergantung juga dengan waktu yang kurang tepat. Anggaplah kita menjadwalkan coaching di jam pulang sekolah, itu waktu yang kurang tepat. Kenapa? Anak-anak sudah kepikiran mau pulang sekolah misalnya, atau mau istirahat, mau berteman. Itu. Jadi cari waktu yang tepat, misalnya di hari Minggu ada waktu kosong, bisa setengah jam ketemuan di kafe atau ketemuan di mall, santai-santai ngobrol, itu bisa. Jadi
tidak dilakukan untuk semua siswa sekaligus, jadi bergantian saja. Lokasi juga harus mendukung ya, karena tantangan terutama kalau lokasi tidak mendukung, kita tidak mungkin melakukan coaching di kamar hotel. Dalam artian ini lokasi yang memang tenang, bagus, tapi tidak mendukung karena pasti ada efek jika dilakukan. Kenapa? Pembicaraan di luar bisa beda, walaupun tujuan kita positif, tapi cara kita salah. Jadi itu yang bisa jadi imbas kalian. Jadwal yang tidak terkelola, jadi kita bisa menjadwalkan 1, 2, atau 3 kali pertemuan coaching. Jadi itu perlu dikelola. Kemudian kondisi fisik dan mental, baik itu coach maupun coachinya. Jadi kalau coach sendiri merasa lelah, letih, tidak bisa, walaupun hanya setengah jam tanya jawab, tapi lagi tidak mood, mental lagi tidak cocok, ya jangan dipaksakan. Nah, tips coachingnya untuk pemula ya, saya juga ini selalu, silakan latihan coaching dengan anak atau rekan sejawat. Paling enak sih dengan anak, karena anak kandung kita, anak kita di rumah, ini kita mau tahu besarnya dia mau apa, cita-citanya mau apa, tujuan akhirnya mau apa gitu. Kalau anak SD, anak SMP mungkin ditanya tentang goalnya mungkin belum ketemu, tapi kalau ditanya, nah apa sih cita-citanya, nah, itu sudah mereka sudah terbayang-bayang, saya cita-citanya jadi ini. Nah, itu sudah bisa diawali coaching seperti itu. Tapi kalau anak SMA, SMK mungkin sudah bisa ditanya tentang goalnya, bukan lagi tentang cita-cita, tapi tentang goal, tujuan hidupnya ke depan setelah SMA, SMK itu apa, itu kita bisa membantu di situ. Tips berikutnya, tentukan lokasi yang nyaman, dalam artian nyaman untuk coach dan nyaman juga untuk coachee. Kalau tadi saya gambarkan di kamar hotel, mungkin nyaman untuk kita berdua, tapi tidak nyaman setelah coaching, pasti ada pembicaraan di luar sana, ada gosip yang beredar, itu otomatis tidak nyaman lagi. Jadi tentukan lokasi yang nyaman, bisa mungkin di kafe, mereka ajak temannya, tapi kita setengah jam duduk berdua satu meja, dilihat oleh temannya, itu boleh sekali. Jadi gantian mungkin temannya juga, setelah ini giliran temannya lagi, itu boleh sekali. Jadi dalam 1-2 jam, kita bisa janjian di kafe atau di warkop ataukah di kelas biasa setelah jam pelajaran atau jam istirahat, itu bisa sekali, tapi prosesnya satu persatu, tidak bersamaan. Gitu. Kemudian latihlah memahami bahasa tubuh dari coachee. Jadi bahasa tubuh dari coachee itu misalnya anggaplah kita sementara coaching, coachee kita sedikit-sedikit lihat jam, sedikit-sedikit lihat jam, atau sedikit-sedikit menoleh ke pintu. Nah, itu sudah bahasa tubuh yang menandakan dia sudah ada janjian mungkin di luar, sudah tidak nyaman dengan proses coaching yang kita lakukan sekarang. Jadi bisa saja kita hentikan, kita reschedule ke jadwal berikutnya. Jadi kalau dia sudah memperlihatkan gerak-gerik atau bahasa tubuh yang sudah tidak nyaman di coaching, sudah tidak nyaman ditanya-tanya, dan sudah tidak nyaman menjawab, yaitu kita bisa hentikan saat itu juga dan beralih, kita jadwalkan untuk coaching berikutnya. Tips yang paling penting, kita harus menentukan kata kunci dari jawaban coaching. Kata kunci dari jawaban coaching ini kita bisa pintar-pintar, jawaban mungkin panjangnya 1-2 kalimat, tapi kita bisa berlatih menentukan kata kunci dari jawabannya. Kemudian kata kunci itu kita jadikan pertanyaan positif berikutnya. Seperti itu. Ini tentunya butuh latihan, butuh jam terbang. Nah, ini yang metode yang saya fokus pelajari, metode coaching yang paling sederhana yang saya dapat di internet, di YouTube, terutama di YouTube-nya Pak Darmawan Haji. Ini metode GROW, Goal, Reality, Option, dan Will.
di mana goalnya ini hasil akhir. Jadi dari hasil akhir ini kita buat pertanyaan apa tujuan kita melakukan coaching kepada orang tersebut, kepada orang yang kita coaching atau coaching. Gitu. Kemudian bertanya tentang kondisi saat ini, reality yang dialami oleh orangnya tersebut. Selanjutnya metode berikutnya itu di option atau pilihan cara yang mungkin dilakukan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan oleh seorang coach. Dan yang terakhir kita menanyakan will-nya atau tindakan nyata yang akan dilakukan untuk segera mencapai hasil akhir yang diinginkan. Kenapa harus ada kata segera? Karena kita tuntut langkah nyatanya itu dilakukan dalam waktu secepatnya, bukan mungkin tahun depan deh saya bergerak. Nah, itu gagal kalau kita melakukan coaching tapi dia membuat will, menjawab pertanyaan will kita, menentukan minggu depan deh, bulan depan deh, semester depan deh, itu kita masih gagal. Tapi kalau besok saya siap, besok malam ini, itu sudah jawaban di mana kita berhasil mengarahkan coaching kita membuat will atau tindakan nyata yang lumayan cepat. Kalau dia sudah menjawab, malam ini saya siap, besok saya akan lakukan ini. Tapi kalau sudah jawabannya bulan depan, minggu depan, apalagi tahun depan, semester depan, itu kita masih perlu pertanyaan tambahan untuk coaching kita. Nah, teknik bertanya ini ada 3 tips saja. Kita hanya bisa ajukan satu pertanyaan dalam satu waktu. Jadi jangan membuat pertanyaan beruntun untuk segera dijawab. Jadi kita kasih satu pertanyaan saja, tunggu coach kita menjawab. Seperti itu. Pertanyaannya tunggal dan jelas dan sederhana. Kemudian kita hindari pertanyaan yang mengarahkan ke jawaban penghakiman. Itu ya. Jawaban penghakiman maksudnya biar kita tidak terjebak menghakimi jawaban dari coach kita. Karena kita sebagai coach tidak boleh menghakimi jawaban tersebut. Jadi kita bisa-bisanya membuat pertanyaan terbuka, bukan yang mengarahkan ke penilaian atau penghakiman. Kemudian hargai apapun jawaban atau pendapat dari coach, jangan hakimi, ya, jangan hakimi jawaban dari coach kita. Jadi apapun jawabannya kita tidak boleh hakimi, kita ambil saja kata kuncinya, kemudian kita jadikan pertanyaan berikutnya. Ada 2 pertanyaan ya, pertanyaan terbuka biasanya diawali, ini paling sering ya, pertanyaan terbuka itu yang mendorong percakapan. Jadi kita harus lebih sering membuka pertanyaan terbuka, membuat pertanyaan terbuka untuk mendorong percakapan berlanjut, kemudian kita akhiri dengan pertanyaan tertutup untuk menghentikan percakapan. Nah, ini ada kata operasional ya. Kata tanya yang lebih sering kita pakai, misalnya apa, kapan, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, itu boleh sekali kita pakai dalam proses coaching. Tapi kalau kita pakai apakah, bisakah, bisa tidak, haruskah, ini kata-kata tanya yang tidak dianjurkan, bahkan tidak diperbolehkan kita pakai pada saat proses coaching. Kenapa? Kata tanya seperti ini mengarahkan kita untuk menilai dari jawaban coach kita. Gitu. Nah, ini ada untuk metode grow tadi, ada contoh pertanyaan terkait goal-nya. Ini kita biasa mulai. Jadi apa yang Anda inginkan? Kalau anak-anak ganti saja Ananda itu ya, apa yang Ananda inginkan. Kemudian pencapaian apa yang Ananda inginkan, ingin wujudkan dalam usia Ananda saat ini. Apa yang Ananda ingin capai dalam semester ini. Ini contoh-contoh pertanyaan untuk memulai proses coaching. Ya, jadi setelah kita akrab-akraban, komunikasi, mungkin tanya kabar dulu, kondisinya bagus, kita telah memperhatikan gerak-geriknya, bahasa tubuhnya positif pada saat itu, nah, kita boleh masuk ke pertanyaan goal,
dengan contoh pertanyaan seperti ini. Tanya apa yang diinginkan, pencapaian apa yang ingin diwujudkan, gitu ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan terkait reality. Nah, ini seperti ini, terkait tujuan Ananda, di mana posisi Ananda saat ini, gitu ya. Apa saja yang susah Ananda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Apa yang menghalangi Ananda untuk mewujudkan tujuan Ananda saat ini? Itu pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan kondisi kekinian dari coach kita. Nah, untuk bertanya terkait option atau langkah-langkahnya, tanya saja apa saja opsi yang Anda miliki saat ini, cara apa saja yang mungkin dapat mengantar Anda ke tujuan tersebut. Jika ada jawaban baru, kita langsung lanjutkan. Bila segala sesuatu mungkin bagi Ananda, apa yang akan Ananda lakukan, gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan sederhana yang semua guru bisa pertanyakan ke anak-anak. Jika tertata metode grow-nya, ini proses coaching sedang berlangsung. Gitu. Nah, terkait will atau langkah akhir, ini opsi mana yang terbaik buat bagi Ananda? Langkah pertama apa? Jadi ditanya langkah pertama apa yang Ananda lakukan sekarang? Karena kita inginkan pergerakan yang saat itu juga, bukan minggu depan, bukan tahun depan, bukan semester depan. Jadi kita tanya sekarang, langkah apa yang Ananda lakukan sekarang? Jadi apa keputusan Ananda sekarang? Ini pertanyaan penutupnya, pertanyaan tertutup sebagai penutup percakapan. Apa yang Anda putuskan sekarang? Jadi seorang coach, kita hanya mengawali percakapan, banyak bertanya dengan seni bertanya kepada coach kita, kepada klien kita, sampai hasil akhir itu coach kita menjawab pertanyaannya sendiri, bukan menjawab pertanyaan sendiri, menjawab tujuan dari goal dia, menjawab langkah-langkah yang akan dia lakukan, seperti itu. Nah, kelebihan dari metode grow ini mudah dilakukan karena ada 4 tahap pertanyaan dan semuanya contoh-contoh pertanyaannya bisa kita kembangkan. Kemudian sebagai coach kita hanya melakukan pertanyaan yang terarah sampai coach menentukan sendiri goal dan langkah nyatanya. Jadi kita tidak mengarahkan, tapi kita dari pertanyaan-pertanyaan yang kita susun dan kita tanyakan kepada coach, jawaban dia terarah sampai menentukan goal dan langkah nyatanya. Metode ini sekaligus memotivasi coach kita untuk bertanggung jawab terhadap ide mereka sendiri. Kemudian hasil akhir coach biasanya lebih percaya diri karena yang dia tanggung jawab adalah idenya sendiri, langkah nyata yang dia susun adalah langkah nyatanya dia sendiri. Kita coachnya hanya sebagai partner akuntabilitas atau partner yang mendampingi coach kita mencapai tujuan tersebut. Ini saya ambil di video keberapa ya dari Pak Darmawan Aji, sebuah quote dari beliau sebagai penutup materi kita sebelum berdiskusi. Beliau membuat quote, telling makes people know, questioning makes people grow. Jadi bercerita membuat orang tahu, tapi bertanya membuat orang berkembang. Mungkin seperti itu terjemahannya, kurang lebih dari Pak Darmawan Aji ya, bukan quotes dari saya. Saya rasa itu pemaparan materi kita. Mudah-mudahan bisa menjadi pengantar diskusi siang hari ini. Apalagi kalau ada 1-2 orang mungkin yang kalau ada yang mau praktek ya, praktek bertanya ala coach, itu boleh sekali. Mungkin kalau ada yang mau silahkan mempraktekkan, walaupun tidak dianjurkan ya melakukan coaching secara online, tapi untuk teknik bertanyanya yang lebih kita tekankan hari ini. Saya kembalikan ke Pak Darwono sebagai moderator.
Ya, luar biasa sekali Pak Imran untuk materi mengelola mengasah kemampuan coaching seorang guru dan ini Ya, halo. sangat. Saya kembalikan Halo. ke Pak Darwono. Iya ya Pak, bisa didengar? Oh iya, iya. Oke. Ya, Pak. Sangat luar biasa materi siang hari ini, yaitu mengasah kemampuan coaching seorang guru. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kita seorang guru untuk bisa mendampingi siswa-siswi kita untuk bisa menggali potensi yang ada. Jadi perlu digarisbawahi, coaching ini kita hanya bisa mendampingi menciptakan goal seorang siswa, bukan memecahkan masalah siswa. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita buka sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya terkait pemaparan dari Pak Imran Rosadi. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangan atau raise hand dengan klik ikon tangan di bagian bawah, atau bisa chat langsung. Menuliskan pertanyaan di room chat. Silakan Bapak Ibu. Pak Darwono, Iya Pak Muhlis. ini ada pertanyaan di live streaming YouTube. Mungkin Ya. saya bacakan Pak ini pertanyaannya. Silakan Pak Muhlis. Dari Bu Marheni Suprianto, mohon Pak Imros dijelaskan inti sebenarnya dari coaching, tujuannya itu apa? Silakan Pak Imran. Katanya tujuan akhir dari coaching ini bagaimana Pak? Didengar Pak Imros? Iya, iya. Terima kasih buat pertanyaan yang di live streaming YouTube. Jadi tujuan akhir dari coaching ini kita membantu apakah itu siswa kita ataukah teman sejawat kita untuk mencapai goalnya. Karena setiap orang pasti punya goal atau tujuan hidup. Apakah tujuan hidup maksudnya tujuan di profesi dia, tujuan dia belajar, tujuan dia sekolah, tujuan dia berkreasi, misalnya anak-anak mungkin ada yang bermusik, ada yang ke olahraga. Jadi kita melakukan coaching ke mereka hanya untuk mengarahkan ke tujuan mereka. Karena sebagai seorang guru, saya yakin Bapak Ibu sudah banyak melihat karakter siswa yang berkeliaran di sekolah. Ada yang mungkin sewaktu sekolah punya prestasi olimpiade yang bagus, tapi setelah tamat tidak termanfaatkan prestasinya. Saya sering sekali melihat siswa saya di Porseni, tingkat provinsi, tingkat kabupaten punya skill yang bisa diandalkan, tapi berhenti di situ saja. Dalam artian tujuannya terhenti. Jadi bagi saya yang mendapat materi coaching ini di pembekalan pendamping, saya merasa punya kewajiban share kepada Bapak Ibu semua dimanapun berada bahwa sebagai seorang guru kita perlu punya kemampuan coaching. Kenapa saya pakai judul mengasah? Karena saya yakin kita semua sudah punya kemampuan tersebut. Tinggal diasah saja, tinggal kita pertajam saja kemampuan tersebut. Saya yakin Bapak Ibu guru sering sekali melakukan
proses coaching kepada anak-anak di sekolah ataukah di rumah atau dimanapun berada. Hanya tidak tertata pertanyaannya, sehingga tujuan dari proses coaching ini tidak sesuai dengan goal yang diinginkan oleh anak-anak. Saya sering sekali memanggil siswa yang bermasalah ke meja saya di ruang guru, tanyakan apa masalahnya, kenapa bisa, mencarikan solusinya apa. Tapi setelah itu ya sudah hanya tercatat saja di buku pelanggaran siswa mungkin, atau di buku catatan siswa seperti itu. Tapi kita tidak melanjutkan ke mencapai tujuan hidup dari si anak yang bermasalah, karena kita tidak tuntaskan proses coaching yang seharusnya bisa kita tuntaskan gitu. Kita mungkin langsung bertanya, membuka komunikasi langsung. Saya paling sering ini membuka komunikasi kepada anak yang bermasalah, langsung saja saya panggil, apa masalahmu nak, kenapa bisa begini, bisa berubah nantinya kah, bagaimana tanggapan orang tuamu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terarah sebenarnya, hanya menjadi sebuah catatan di buku hitam mungkin, di buku perilaku dari anak-anak, di buku karakter dari anak-anak, hanya sebagai catatan di situ. Tapi padahal kita bisa kembangkan momen kita bertanya kepada anak-anak itu menjadi sebuah proses coaching, sehingga kita bisa mengarahkan mereka ke memiliki sebuah tujuan akhir yang lebih bagus. Saya rasa itu proses coaching, yang tujuan dari proses coaching. Kenapa sampai saya merasa setiap guru mampu dan seharusnya bisa mengasah kemampuan coachingnya menjadi lebih baik. Jadi bukan hanya sekedar mencari solusi dari setiap masalah anak-anak, tapi kita mencoba menjadi partner anak-anak peserta didik kita untuk mencapai goal atau tujuan akhir yang dia inginkan semasa pendidikan di sekolah. Saya rasa itu Ibu atau Bapak tadi yang bertanya di streaming. Kan pada banyak pertanyaan di kolom chat ini saya lihat. Ya, saya bacakan satu-satu Pak Imran, pertanyaan di room chat. Ada Ibu Novi, mohon izin bertanya, bagaimana cara bertanya yang baik agar kita tidak seperti memojokkan Ananda dalam mengarahkan siswa? Ini ada pertanyaan berikut dari Pak Ahmad. Bagaimana cara yang baik kepada siswa yang selalu susah untuk dinasehati? Kayaknya pertanyaan yang kedua ini Pak terkait dengan guru BK ini. Silakan Pak Imran untuk bisa dijawab dua pertanyaan itu. Ya, baik, saya coba mencari, karena suara Pak Darwono agak-agak kecil. Di tempat saya lagi azan asar, jadi Mungkin bisa ulang Pak Imran. Ya. Bagaimana ini dari Ibu Novi, bagaimana cara bertanya yang baik agar kita tidak seakan-akan memojokkan Ananda atau siswa dalam mengarahkan siswa. Ini pertanyaan. Oh ya. Terima kasih Ibu Novi dari Probolinggo ya. Teknik bertanya yang baik itu di metode Grow ya, di metode Grow itu semua pertanyaan terbuka. Jadi teknik bertanyanya kita awali dengan kata tanya yang tidak memojokkan siswa. Kata tanya, contoh-contoh kata tanya yang tidak memojokkan itu sudah ada di slide tadi, seperti apa, siapa, mengapa, bagaimana. Itu insya Allah tidak memojokkan siswa. Tapi kalau kita memakai kata tanya bisakah, apakah, itu bagaimanakah,
itu ujung-ujungnya akan memojokkan siswa. Jadi proses coaching jadi sifatnya tertutup, tidak terbuka. Anak-anak merasa ditanya tapi disudutkan, dipojokkan. Itu. Jadi sangat disarankan tidak memakai kata tanya yang mengarahkan atau menyudutkan anak-anak yang kita coaching. Saya rasa itu jadi contoh-contoh kata tanyanya sudah ada di slide, sudah ada di materi saya. Kita hanya mengembangkan saja. Yang penting kita tidak memakai kata tanya yang mengarahkan atau memojokkan anak-anak. Saya kembalikan ke Pak Darwono. Ya, saya kira itu jawaban dari Pak Imran terkait pertanyaan Ibu Novi. Jadi untuk kata-kata tanya yang tidak memojokkan ada di materi yang Pak Imran bagikan. Berikutnya dari Pak Ahmad Sulaiman, bagaimana cara baik coaching kepada siswa yang selalu susah untuk dinasehati, Pak? Jadi untuk anak-anak yang membandel ya, Iya. untuk anak yang membandel, anak-anak bukan anak nakal ya, bukan anak nakal, karena semua anak punya karakter masing-masing dalam mencari jati dirinya. Mungkin ada yang membandel dulu baru nanti baik. Intinya setiap anak itu kita buka mindset kita sebagai guru bahwa setiap anak punya potensi yang baik. Setiap anak punya kemampuan, punya masa depan, punya tujuan akhir yang bisa kita arahkan. Gitu. Biasanya anak-anak yang susah dinasihati, yang membandel ini, yang perlu kita coaching sebenarnya. Perlu kita coaching, kita tidak lepas. Kalau memang kita punya rasa peduli sebagai seorang guru, dan kita melihat anak tersebut punya masa depan, tidak kelam, tidak tertutup masa depannya setelah sekolah, kita coaching dalam artian kita buka diri kita dulu, mempositifkan diri kita terhadap anak yang membandel tersebut. Ketika kita sudah mempositifkan diri kita, barulah kita melakukan proses coaching. Tapi kalau dari awal sudah kita negatifkan diri kita, memanggil si anak, menjadwalkan coaching dengan si anak, itulah ini anak yang bandel, ini anak yang susah dinasehati, ini anak yang sulit kita coaching ini. Itu dalam artian kita sudah membangun hal negatif di diri kita sebelum memulai coaching kepada anak. Jadi sebisa mungkin dari diri kita dulu mempositifkan diri kita sebelum coaching kepada anak-anak yang tanda kutip tadi membandel. Karena saya yakin setiap sosok anak punya potensi, punya takdir untuk menjadi lebih baik ke depannya. Apakah dibantu oleh kita sebagai coachnya dalam tanda kutip gurunya, ataukah tanpa bantuan kita itu. Jadi kalau akan lebih bagus ketika anak-anak masa depannya cerah, tujuan hidupnya tercapai dengan bantuan dari kita sebagai guru dalam tanda kutip yang pernah coaching anak tersebut. Saya rasa seperti itu. Jadi membangun sisi positif dulu dari diri kita sebelum kita coaching kepada anak. Jadi semua anak, semua coachee kita, semua klien kita harus melihat dengan sisi positifnya. Jangan melihat sisi negatifnya terlebih dulu. Saya kembalikan ke Pak Darwono. Ya, terima kasih. Mohon maaf, ini ayam lagi ribut ya, ayamnya lagi ribut. Pak, silakan Pak. Ya Pak, terima kasih. Memang masing-masing individu siswa kita kadang memiliki karakter atau perilaku yang berbeda-beda. Nah, justru kadang anak-anak yang nakal itu masa depannya akan lebih cerah dibandingkan anak-anak yang pendiam. Gitu.
Betul, Tapi tinggal betul. tinggal kita saja bagaimana menerima dan menghadapi mereka. Berikutnya Pak Imran, ada pertanyaan dari Pak Andil. Bagaimana teknik coaching yang efektif kepada siswa di masa pandemi sekarang? Apalagi siswa-siswi yang kurang mendapatkan support dari orang tuanya. Wassalam, Abdul Qadir Gorontalo. Iya, Silakan. baik dari Pak Abdul Qadir di Gorontalo. Teknik coaching yang efektif sebenarnya sama, baik di kondisi manapun, gitu ya. Mungkin pada saat pandemi ini ya yang terkendala mungkin kita dianjurkan untuk tidak bertemu, jaga jarak dan lain-lain. Tapi saya rasa kalau kendalanya kondisi pandemi, kita bisa ketemu penjual sayur di pasar, penjual ikan yang keliling, itu bisa saja. Kenapa kita tidak bisa ketemu dengan siswa-siswi kita yang memang merasa membutuhkan kita untuk di coaching. Gitu. Jadi janjian saja di sekolah boleh. Saya yakin kalau ketemuan di sekolah berdua atau bertiga dengan siswa di tempat terbuka dalam kondisi jaga jarak, memakai masker dan lain-lain, proses coaching bisa tetap efektif dilakukan. Jadi terkecuali kalau jarak jauh, siswanya berada mungkin di pedalaman, gurunya ada di kota, dan siswa itu membutuhkan coaching. Dalam artian gini, jangan sampai yang dibutuhkan siswa adalah konseling, proses konseling, bukan proses coaching. Itu yang perlu kita bedakan. Ketika yang dibutuhkan siswa proses konseling, kita sebisa mungkin memposisikan kita sebagai guru BK, walaupun kita bukan konselor, bukan ahli, kita memposisikan diri sebagai guru BK untuk membantu anak keluar dari masalahnya. Tapi ketika anak-anak membutuhkan kita untuk mencapai cita-citanya, mencapai tujuan hidupnya, ya posisikanlah diri kita sebagai seorang coaching yang mengarahkan, menggali potensi anak-anak, mengarahkan dia untuk mencapai tujuannya tersebut. Seperti itu. Jadi kita harus melihat kondisi dari anak dulu. Ketika anaknya bermasalah, berarti yang kita selesaikan masalahnya dulu. Kita konseling dulu dia. Itu walaupun tidak semuanya guru bisa menjadi konselor, tapi setidaknya dari pengalaman hidup Bapak Ibu bisa memecahkan masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Kalau masalahnya sudah selesai, barulah kita bangkit, kita motivasi lagi anak-anak untuk mencapai tujuan hidupnya. Kita arahkan dengan teknik coaching yang benar, kita arahkan anak-anak menentukan sendiri ide dari pencapaian dia. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Imran. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Hasniati. Bagaimana tips coaching untuk siswa SD? Sementara biasanya anak SD memiliki jawaban yang belum bisa fokus sehingga guru tidak terkesan menghakimi siswa. Oke. Untuk Bu Hasniati Tahir, untuk coaching anak usia dini bukannya tidak bisa, tapi bisa sekali. Cuma untuk anak usia dini, sebenarnya untuk semua anak sih, semua anak, catatan dari proses coaching kita itu ada. Jadi jawaban dari anak-anak itu kita catat dan kita nanti sering-sering kali ingatkan ke dia bahwa ini loh yang kamu sampaikan kepada saya di coaching kemarin, kamu ingin lakukan ini, kamu bersedia melakukan itu untuk mencapai tujuan itu. Karena setiap anak pasti punya tujuan. Bisa saja untuk anak SD tujuannya, Bu Guru, besok saya mau dapat menghafal
surah-surah pendek gitu. Jadi kita bisa mengarahkan, kita bisa membantu anak mencapai tujuannya menghafal surah-surah pendek gitu. Anak SD ingin menghafal perkalian 10, pembagian, kali-kalian, itu bisa kita arahkan apa yang kamu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi tidak jauh-jauh dulu dari pelajarannya, kalau masih usia dini. Kalaupun sudah usia SMA, SMK ataukah sudah kuliah, ya kita boleh membantu mengarahkan dia mencapai tujuan yang dia inginkan untuk mungkin profesinya ke depan, masa depannya apa, seperti itu. Karena jawabannya anak SD biasa belum fokus, ya kita bantu catatkan. Seperti yang saya sampaikan di materi saya, seorang coaching harus mampu membuat rapor, menyusunkan rapor dari proses coachingnya untuk setiap anak-anak yang di coaching. Saya rasa itu Pak Darwono, mudah-mudahan Ibu Hasniati berkenan dengan jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Imran atas jawabannya. Mungkin Ibu Hasniati bisa menerima apa yang disampaikan oleh Pak Imran. Berikutnya dari Ibu Trisna dari Kalimantan. Mohon izin, bagaimana kita mengatasi anak yang bandel luar biasa, apalagi sudah kita kasih bimbingan 1 sampai 2 hari baik, untuk hari selanjutnya berubah lagi bandelnya. Terkadang guru hampir putus asa, apalagi anak tersebut tidak menghargai dan menghormati. Mohon masukan. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Imran. Kalau saya baca kasusnya ini sepertinya bukan anak yang normal, tapi anak yang sudah masuk kategori inklusi, di mana mungkin susah kita arahkan. Untuk anak-anak yang kategori inklusi yang susah diarahkan, bandelnya luar biasa, tidak ketulungan lagi karena memang sifatnya yang tidak sama dengan teman-temannya yang masih bisa diarahkan. Itu kita perlu pendekatan khusus, tentunya kita perlu pendekatan inklusi yang luar biasa, karena kita tidak bisa menyamakan proses coaching dengan anak-anak yang normal dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus atau inklusi. Terkadang anak yang bandelnya luar biasa ini karena dia butuh perhatian yang luar biasa. Jadi biasanya ditangani dulu oleh guru BK. Kalau masalahnya sudah dituntaskan dengan guru BK, barulah kita bisa melakukan coaching. Saya kembali mengulangi jawaban yang tadi saya sampaikan, kenapa kita kenapa kita perlu mengasah kemampuan coaching ini. Pak Darwono tadi menyebutkan terkadang anak yang bandel ini yang nantinya sukses. Banyak sekali kasus seperti itu, saya pun mengalami. Banyak siswa-siswa saya yang dulu nilainya rendah, nilainya anjlok, kehadirannya naudzubillah hanya 5 kali hadir selama 1 semester. Tapi mereka-mereka yang nantinya ketika temu alumni, mereka-mereka yang menampakkan kesuksesan daripada teman-temannya yang mati-matian belajar, jadi kutu buku, siswa abadi di perpustakaan dan lain-lain. Pokoknya seperti itu. Cuman karena bukan kita yang melakukan pendekatan coaching ke mereka, anak-anak yang membandel ini, yang bandel dan akhirnya sukses ini, dia tidak ingat siapa gurunya, dia tidak ingat siapa coachnya.
karena memang tidak ada yang coach ke mereka. Mereka seakan merasa mereka sukses dengan diri mereka sendiri tanpa ada orang lain yang membantu dia sukses. Mereka hanya menghargai ada sosok guru yang pernah mengajar dia dan selesai. Itu karena kita memang tidak menghadirkan sosok kita sebagai coach sampai mereka berhasil. Gitu. Tapi alangkah mudahnya, alangkah indahnya nanti masa depan si anak ketika kita bisa menjadi coach yang baik, kemudian anak itu sukses, insya Allah anak itu akan mengingat bahwa dia pernah di coach sama seseorang guru yang betul-betul mengarahkan dia, bukan hanya bertanya dan menghakimi dia, tapi bertanya tetapi membangkitkan motivasi dia untuk mencapai cita-citanya, mencapai tujuan hidupnya sampai dia berhasil. Saya yakin kalau ada guru yang bisa melakukan itu dan siswanya berhasil mencapai tujuannya, saya yakin siswa tersebut akan jauh lebih respect kepada kita daripada guru-guru lain yang mengajarkan mata pelajaran lain dan tidak melakukan coaching ke anak yang berhasil tadi. Mungkin itu saya ulangi sehingga kenapa saya merasa kita sebagai seorang guru harus bisa untuk mengasah kemampuan coaching ini. Ya, terima kasih Pak Imran. Jadi untuk Ibu Trisna, mungkin siswa yang bandel itu butuh bimbingan khusus, terutama bimbingan inklusi. Setelah itu baru bisa diberikan istilahnya coaching. Jadi selagi masalah itu masih bandel, maka siswa itu tidak bisa diberikan coaching. Saya kira itu Pak Imran. Iya, betul. Jadi untuk siswa yang bermasalah betul, jadi masalahnya dulu dituntaskan. Jadi proses konseling dulu dilakukan. Kalau selepas proses konseling barulah kita masuk proses coachingnya. Karena anak yang bermasalah dia tidak butuh mentor, dia tidak butuh coaching pada saat dia bermasalah. Yang dia butuhkan adalah konselor. Ya. Makanya tidak semua guru bisa jadi konselor, tidak semua guru bisa sehebat guru BK yang menghadapi anak-anak nakal, anak-anak bandel dalam tanda kutip ya. Itu bisa-bisanya memang guru BK atau memang seorang konselor. Pak Dar, mohon izin ini ada pertanyaan di live streaming Pak Dar. Silakan Pak Muhlis. Ini ada pertanyaan dari Ibu Cece Suhenda. Apakah ketika coaching yang dilaksanakan kemudian permasalahannya menyangkut hal-hal di rumahnya seperti broken home, misalnya, apakah kita sebagai coach boleh memanggil orang tua anak tersebut untuk dilakukan lebih jauh? Yang saya tangkap Pak Muhlis mungkin bukan proses coachnya ini, tapi proses konselingnya. Begini Pak, saya ulang. Apakah ketika kita mengcoaching seorang siswa, kebetulan siswa tersebut menyangkut masalah broken home, permasalahan rumah tangga di rumahnya, apakah sebagai seorang coach, bolehkah kita memanggil orang tuanya, Pak Imran? Kalau posisinya seperti itu kasusnya ya, kalau kasusnya seperti ini, saya yakin sangat sulit untuk mencapai tujuan akhir dari proses coaching. Gitu. Tapi karena anaknya menjawab permasalahan, mengungkapkan permasalahan dia di rumah ada broken home, sehingga proses yang paling bisa kita sebagai seorang guru yang kita lakukan pada saat itu tentunya proses konseling, bukan proses coaching. Jadi kita tuntaskan dulu persoalan broken home-nya. Kalau memang perlu memanggil orang tuanya, perlu sekali. Kalau sudah tuntas persoalan broken home-nya, ini persoalan hati ya, perasaan anak, jiwa yang tertekan. Kalau proses broken home itu, kalau sudah lepas permasalahan itu,
kemudian mau di coaching, sangat penting juga kalau orang tuanya mendampingi proses coachingnya, sehingga si anak merasa tetap memiliki keberadaan orang tua, dan orang tua bisa mendengar langsung ataukah disampaikan rapor dari coachingnya bahwa si anak punya tujuan hidup seperti ini, dia menentukan langkah-langkah hidupnya seperti ini untuk mencapai tujuannya, sehingga orang tua diminta untuk mendukung keinginan dari anak. Yang penting keinginan tersebut betul-betul keinginan yang wajar dan memang sesuai dengan potensi dari si anak. Jangan sampai keinginan yang diungkapkan bukan keinginan yang mengarah ke potensi si anak. Satu lagi Pak Dar, kita ini dari live streaming. Banyak sekali live stream pertanyaan ini. Ini dari Ibu Eni Suswandari Lampung. Dari Lampung ini Pak Imros. Pertanyaannya, Bapak, kemampuan untuk coaching kan hanya terbatas pada beberapa orang saja. Siswa seperti apa yang harus diprioritaskan Pak untuk coaching ini? Oke, jadi benar Bu Heni, tidak semuanya siswa harus kita coaching ya. Tidak semuanya siswa harus kita coaching. Makanya saya tadi mematok kedua saja. Siswa yang punya prestasi itu perlu kita coaching, atau siswa yang punya masalah. Dalam artian siswa yang bermasalah tadi kita konseling dulu. Kalau masalahnya tidak berat ya, kalau masalahnya berat, mungkin kalau masalah tersangkut kriminal, tersangkut hukum, itu akan sulit kita coaching. Tapi kalau siswa yang permasalahannya mungkin cuma kehadiran, suka membolos, tidak fokus dalam belajar, itu kan bisa sekali kita konseling sendiri sebagai gurunya. Kemudian kita bantu coaching dia, membangkitkan motivasi dia, membantu si anak yang bermasalah untuk menentukan tujuan hidupnya, tujuannya ke depan seperti apa, seperti itu. Jadi setiap anak pasti punya tujuan, setiap anak pasti punya tujuan. Kemampuan kita lah sebagai seorang guru untuk mengcoaching setiap anak, mengerti dan tahu apa tujuannya, sehingga mereka bisa membuat langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan tersebut. Silakan Pak Darmono, Pak Mulis. Pak Dar silakan. Kalau Teumi, kalau ada pertanyaan ini ada pertanyaan Teteh. Teumi, ada yang resen ini. Sabar. Ini orang dah nih, Nurdiana. Silakan Ibu Nurdiana. Ibu Nurdiana. Oh, enggak ada anunya, enggak ada. Pak Saifullah coba. Udah, itu Pak Saifullah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Ya, saya dengan Pak Saifullah dari Sulawesi Barat. Nah, ini Pak, ini saya Pak Imran. Biasa di sekolah saya, kadang-kadang ada guru bertanya kepada siswa, apakah ini bukan kelakuan kamu anak? Kemudian seorang guru itu memperlihatkan langsung videonya. Nah, apakah tindakan ini bukan seolah-olah memojokkan siswa di hadapan guru? Nah, kalau itu memang tindakan yang memojokkan siswa, maka apa yang dilakukan guru agar siswa itu tidak dendam pada guru itu? Terima kasih Pak Ibrahim. Iya, terima kasih Pak Saifullah. Kasus mungkin bukan kasus coaching ya, tapi mengarah ke kasus konseling. Makanya tadi saya sempat sedikit menyinggung bahwa proses konseling ini tentunya perlu ruang khusus, ruang BK ya, ruang konseling, bukan di ruang guru, bukan di depan kelas, bukan. Jadi kasus yang tadi Bapak seperti memperlihatkan video kenakalan mungkin ya, video kenakalan si anak, perbuatan negatif si anak,
tentunya si anak pasti terpojokkan. Ya. Tentunya si anak pasti terpojokkan. Nah, ketika si anak terpojokkan dan guru yang memojokkan tersebut tidak memiliki kemampuan konseling, tentunya si anak mungkin saja bisa muncul rasa dendam. Bisa saja muncul rasa dendam. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini, seorang guru tentunya perlu aware, perlu waspada untuk tidak sembarangan bertindak. Untuk tidak sembarangan bertindak. Apabila benar di sekolah Bapak Ibu ada kasus yang tervideokan atau terekam perbuatan-perbuatan buruk si anak, apapun itu, ya sebaiknya diungkap di ruang khusus, ruang konseling paling bagus, bukan di ruang publik, tapi di ruang khusus. Saya yakin kalau diungkap di ruang khusus, si anak kita tahu, kita bisa ungkap apa motivasinya berperilaku buruk tersebut. Itu apa yang melatar belakangi dia berperilaku buruk tersebut, dan kita tidak memojokkan dia, gitu. Karena memang kondisinya di ruang konseling, ruang yang tertutup, bukan ruang publik. Kalau di ruang publik, apapun videonya, pastilah si anak akan terpojok dan bisa saja memunculkan rasa dendam. Tetapi kalau di ruang khusus, di ruang konseling, mudah-mudahan si anak bisa menerima, bisa dikonseling dengan baik, sehingga perilaku buruknya tersebut yang terekam video bisa dikonseling, bisa dicarikan solusi, sehingga anak-anak tidak dendam, seperti itu. Jadi kita perlu hati-hati dalam bertindak. Sering sekali kita merasa geram dan ingin cepat bertindak hanya karena kita tahu itu siswa kita. Tapi kita harus tahu ketika siswa punya permasalahan yang luar dari kemampuan kita mengkonseling dia, sebaiknya tidak dikonseling, diarahkan ke guru konselingnya, memang ke guru BK-nya, sehingga tidak tumpang tindih tugas guru BK dengan tugas kita sebagai guru mapel atau wali kelas. Tapi kalau si anak posisinya untuk di coaching, kita bisa mengambil peran di situ. Jadi peran coaching bisa dilakukan oleh siapa saja, guru siapa saja yang mampu melakukan coaching. Tapi peran konseling, peran konselor sangat-sangat bisa dilakukan hanya oleh seorang guru BK. Walaupun mungkin kita bisa punya solusi dari permasalahan anak-anak, ataukah biasa juga guru terlalu kepo deh. Setiap anak bermasalah terlalu kepo, ingin tahu kenapa kamu gini, kenapa kamu begitu, tetapi tidak memberi solusi. Jadi biasanya malah jatuh dendam. Nah, sedangkan kita tidak inginkan anak-anak mendendam kepada gurunya. Mungkin itu jawaban panjang saya, mudah-mudahan Pak Saiful menyimak. Ya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak Saiful. Ya, terima kasih banyak Pak Imran. Pak Dar. Ya. Ini nggak satu lagi nih. Masih satu lagi itu Teumi. Oh, nanti protes Nanti. ya. Silakan Bapak Musya ini. Halo. Silakan Pak. Ketemu. Oh, mati lagi. Dimatiin. Halo. Halo. Ya, tuh ada. Silakan Pak. Kalau Selamat sore semuanya. Ini saya Mutazega dari SMK Negeri 1 Lotu ini, Nias Utara. Halo. Ya, silakan. silakan Pak. Ya, pertanyaannya Pak. Soalnya kan di sekolah kami melaksanakan dua metode, yaitu luring dan daring. Pada pemberian materi kadang-kadang kami melakukannya secara daring. Tapi pada penyerahan LKS atau siswa itu melalui luring, atau mereka datang ke sekolah dengan memakai SIM.
Tapi kadang-kadang siswa itu pada penyerahan LKS mereka secara luring, mereka ada juga sebagian siswa tidak datang ke sekolah dengan alasan karena ada pendidikan dari orang tua. Dan saya juga bingung bagaimana cara menghadapi seperti itu, Pak. Demikian. Iya. Terima kasih Pak Muza. Permasalahan yang Bapak hadapi sama mungkin di seluruh Indonesia, dihadapi juga oleh seluruh siswa yang terdampak dengan kebijakan pemerintah untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi apapun metode daring dan luring, itu hampir semua siswa di Indonesia merasakan dampak tersebut, kesulitan menjalani dua metode itu bersamaan, karena semua siswa pada saat ini semuanya menginginkan metode luring atau kembali sekolah seperti biasa. Walaupun nanti kembali sekolah seperti biasa, kasus-kasus yang Bapak sampaikan tadi tentu masih saja bisa terjadi. Jadi untuk anak-anak yang kehilangan semangat mengerjakan tugas atau tidak fokus dalam pembelajaran daring, itu kita kembalikan ke cara kita mengajar. Kita kembalikan ke kelas yang menyenangkan, ya. Karena sekarang banyak guru yang mengajar proses daring itu kehilangan sentuhan menyenangkan kelasnya. Yang mungkin sewaktu di kelas nyata secara luring tatap muka langsung, beliau guru yang lumayan menyenangkan untuk anak-anak, lumayan humoris untuk anak-anak, lumayan bisa menyenangkan kelas, menyenangkan siswanya. Tetapi ketika beralih ke posisi pembelajaran daring, guru tersebut kehilangan sentuhan untuk menyenangkan kelasnya, karena yang terfokus guru hanya menyampaikan materi, tugas anak-anak masuk, nilai masuk, laporan masuk, absensi kehadiran masuk, hanya fokus ke situ. Tapi guru kehilangan sentuhan menyenangkan kelas, menyenangkan anak, kehilangan sentuhan membuat proses pembelajaran yang memerdekakan, proses pembelajaran yang menyenangkan untuk semua siswa. Itu. Jadi kembalikan lagi ke proses belajar mengajar kita. Kalau proses belajar mengajar kita sudah proses belajar mengajar yang menyenangkan siswa, saya yakin semangat anak-anak untuk menyelesaikan tugasnya itu ada, sehingga apapun tugas dari guru itu mereka bersemangat untuk mengerjakan, mengembalikannya ke sekolah dalam bentuk luring atau daring. Jadi permasalahan tersebut pasti akan ada terus. Menurut ahli solusinya hanya kembalikan sekolah seperti biasa, tapi pemerintah belum memperbolehkan ya untuk daerah-daerah yang zonanya belum aman, itu tidak diperbolehkan untuk kembali bersekolah seperti biasa. Kalaupun kembali bersekolah seperti biasa, terlalu banyak prosedur, protokol kesehatan yang memungkinkan kesenangan yang terjadi di sekolah sehari-hari itu tidak ada. Karena walaupun kembali ke sekolah seperti biasa, anak-anak akan dibatasi bermainnya, akan dibatasi ngumpul-ngumpulnya semua. Kondisi-kondisi ini yang membuat kadar kesenangan anak-anak di sekolah itu berkurang. Jadi kembali lagi ke kreativitas kita sebagai guru, bagaimana membuat kelas yang menyenangkan. Mungkin salah satu teknik untuk menyenangkan kelas, Bapak Ibu bisa banyak-banyak belajar ice breaking, mungkin banyak belajar bermain sambil belajar itu ya. Karena anak-anak sekarang bermain sambil belajar itu sudah sangat sulit ditemukan. Yang adanya sekarang belajar, sehingga proses bermain sambil belajar itu sangat sulit ditemukan, sehingga anak-anak terbebani.
kasus yang walau alam benar atau tidak yang kemarin di Goa yang sampai bunuh diri hanya karena tugas belajarnya terlalu banyak menurut beberapa sumber, itu juga bisa menjadi cermin bagi kita guru-guru, apakah memang kita selama ini mengajar hanya mencari tugas anak-anak, bukan untuk mencari tujuan-tujuan lain, seperti itu. Jadi kembalikan lagi ke sosok kita sebagai guru, bagaimana caranya menyenangkan kelas kita. Apakah kelas daring atau kelas luring, kita perlu mencari teknik untuk menyenangkan kelas. Anak-anak mengerjakan tugas bukan seperti untuk terbebas dari hukuman, tapi memang keinginan dia untuk menyelesaikan tugas, seperti itu. Mungkin itu jawaban saya untuk Pak Buza, mudah-mudahan mengena. Ada. Ini ada dari streaming, minta izin Pak Idros, pertanyaan. Iya, Ada dari pertanyaan di room chat. Ya. Pak Darwono, saya minta izin dulu bacakan pertanyaan di live streaming karena banyak sekali nih Pak Darwono. Pak Iqbal? Silakan Pak Mulis. Ini ada pertanyaan dari Ibu Hastari dari Maluku. Pertanyaannya Pak, bagaimana caranya mengembangkan kewibawaan seorang guru agar siswa segan dan tidak canggung untuk menceritakan masalah yang dihadapinya? Maksudnya tipsnya Pak, bagaimana caranya tipsnya agar guru itu disegani dan siswa terbuka? Iya, sederhananya jadilah guru yang menyenangkan bagi siswa. Istilahnya ketika siswa sudah akrab dengan gurunya, dalam tanda kutip bukan akrab sebagai teman bermain, tetapi akrab untuk teman bercakap-cakap, akrab untuk berkomunikasi, saya rasa itu sudah modal utama kita menjadi guru yang disenangi oleh anak-anak. Mohon maaf, banyak sekali guru-guru sekarang berstatus guru tetapi tidak ditiru dan tidak untuk digugu, tidak untuk diteladani oleh anak-anak. Kenapa? Maaf sekali, banyak sekali guru yang hanya menjalankan tugasnya, menyelesaikan materi pelajaran, menyelesaikan tuntutan kurikulum, dan selesai menunggu gaji, itu saja. Jadi keseharian kita sebagai guru hanya sebagai profesi guru saja. Yang seharusnya kita bisa menjadi salah satu sosok yang mulia untuk anak-anak kita, untuk masa depan anak bangsa kita itu. Jadi jadilah guru yang disenangi, jadilah guru yang diteladani, berhentilah menjadi guru yang hanya mengejar tuntutan kurikulum, berhentilah menjadi guru yang datang ke sekolah hanya untuk menyelesaikan bab per bab materi yang ada di buku kita, ada di kurikulum kita, hanya untuk menuntaskan RP kita susun. Berhentilah. Kondisi itu tetap kita jalani, tapi tambahlah dengan kemauan untuk menjadi teman akrab bagi anak-anak, kemauan menjadi teman cerita anak-anak, kemauan untuk menjadi coaching bagi anak-anak kita, sehingga nanti ketika anak-anak kita sukses, anak-anak kita besar, menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, mereka mengingat, oh suatu saya SD, ada guru yang menasehati saya, ada guru yang mengarahkan saya, suatu saya SMP, ada guru yang mengarahkan saya sampai seperti ini, sewaktu saya SMA, ada sosok guru yang menjadi coach yang hebat, yang saya ingat sampai kapanpun, seperti itu. Jadi, kalau kondisi itu sudah ada, sudah terjadi, saya yakin Bapak Ibu Guru akan menuju surga dengan perasaan yang tenang, bahagia, karena semua kita nanti akan ke arah sana, akan entah siapa yang akan mendahului kita, tentunya kita semua akan ke arah sana. Dan satu harapan besar guru,
di pintu surga nanti ada anak-anak kita yang memanggil kita, anak-anak didik kita yang memanggil kita bahwa itu guru saya, masukkan dia ke surga, masukkan dia ke surga. Dialah yang mengarahkan saya sampai saya sukses. Itulah tujuan mulia kita menjadi seorang guru, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi sosok guru seperti itu. Silakan Pak Darwono. Ya, terima kasih Pak Imran. Ada satu pertanyaan di room chat dari Ibu Leni Legawati. Bagaimana cara coaching untuk siswa yang merasa minder karena mampu sudah diberi bantuan berupa beasiswa? Bagaimana untuk siswa yang merasa minder karena kondisi orang tuanya yang memiliki kehidupan terbatas atau kurang mampu, sementara untuk anak tersebut sudah kita beri bantuan berupa beasiswa? Untuk anak-anak yang dalam kondisi keterbatasan seperti itu, kita jangan melihat keterbatasannya, gitu ya. Tips untuk menghadapi anak-anak yang dalam kondisi keterbatasan, sebagai seorang coaching kita jangan melihat keterbatasan anak tersebut, tetapi kita harus bisa menggali potensi dari anak tersebut. Karena setiap anak pasti memiliki potensi. Jadi jangan melihat keterbatasannya, jangan melihat ketidakmampuannya, tapi yang kita lihat bahwa setiap anak diciptakan Allah itu punya potensi, punya masa depan, dan punya takdir. Yang itu yang kita lihat, dan kita membantu si anak untuk mengarahkan dia ke arah tersebut. Apabila nanti masa depannya melepaskan dia dari kondisi keterbatasan, tentunya peran kita sewaktu mengarahkan itu sudah berhasil. Dan itu tentunya akan dicatat baik di ingatan si anak ataukah dicatat oleh malaikat. Jadi kembangkan sisi positif kita. Karena kalau kita melihat keterbatasan itu berarti sisi negatif lagi. Tapi kalau kita melihat potensi, kita lihat masa depan si anak, itu berarti kita melihat sisi positifnya, bukan sisi negatifnya. Rasa itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Imran terkait dengan jawabannya. Memang sebagai seorang guru kita harus selalu berpikir ke arah positif. Saya pernah alami sendiri, siswa kurang mampu, tapi ternyata begitu dia selesai SMA justru dia mampu meraih beasiswa untuk lanjut ke perguruan tinggi. Nah, itu berarti mereka terbuka pemikirannya nanti di saat mereka sudah paham apa itu belajar. Kalau di siswa SD biasanya belum memahami ke arah situ. Berikutnya Pak, ada pertanyaan dari Pak Yudiansyah. Apakah coaching ini lebih kepada menggali potensi siswa? Itu pertanyaannya Pak. Betul sekali. Iya. Betul sekali. Jadi coaching ini titik fokusnya di penggalian potensi siswa. Mengarahkan dia mencapai potensinya, potensi maksimalnya, tujuan hidupnya, cita-citanya, itulah potensi siswa. Jadi kita mengarahkan, membuat rapor arahannya, langkah-langkahnya, dan mengingatkan bahwa kalau si anak keluar dari jalur yang dia tentukan, tentunya itu menjauh dari potensinya. Gitu. Jadi betul sekali Pak Yudiansa, kalau coaching ini memang untuk menggali potensi siswa, menggali sumber daya dari siswa kita. Tapi tidak hanya siswa ya, bisa saja dengan teman sejawat juga boleh.
Dengan anak sendiri apalagi. Pak Dar, Iya itu ya Pak. yang Boleh. dari tadi angkat tangan itu Pak Upah. Pertanyaan Pak. Dari tadi saya lihat Silakan. Pak. Oh Pak. Silakan Pak Adri. Ya, terima kasih. Sampai Ya. sudah diperhatikan ini Pak Adri. Nggak apa-apa. Ya, Pak Imran ya, kasih materi yang sangat menarik. Saya justru melihat bahwa menjadi coach, melakukan coaching pada siswa atau coachee kita, malah ini suatu hal yang bukan gampang sebenarnya Pak, kalau saya lihat. Karena kita sebagai coach harus memiliki sudah merumuskan betul-betul pertanyaan kita dengan baik untuk menjadi motivator sekaligus partner untuk membangkitkan potensi anak tanpa menghakimi, membuat anak mampu menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Jadi ini saya kira Pak, malah ini memang butuh keahlian tersendiri. Bagusnya sih sebenarnya pada webinar ini ada kepala-kepala sekolah yang banyak hadiri, karena kondisi lingkungan sekolah menurut saya, menurut kami, kondisi yang kondusif dan sangat mendukung guru-guru itu bisa lepas bebannya sehingga bisa melaksanakan coaching dengan baik. Sebab guru-guru juga dari sisi kepribadian banyak yang stres, tertekan, banyak masalah, padahal kemampuan coachingnya ada, cuma nggak bisa keluar. Mas Imran, gara-gara misalnya kondisi yang nggak kondusif di sekolah dan kepala sekolah nggak mampu memanage kemampuan guru coaching dengan baik, mengeluarkan kemampuan guru-guru agar melakukan coaching dengan baik. Ini juga barangkali bagusnya ada webinar bagi juga sebagai kepala sekolah untuk menciptakan kondisi agar guru-guru punya kemampuan coaching itu bisa keluar di masing-masing sekolah. Ya itu saya tanggapan saya, mungkin minta pengarahan dari Pak Irfan. Apakah memang sudah ada dari kementerian dalam hal ini GPF program guru penggerak sudah merumuskan kata-kata yang harus kita sebagai coach, guru coach utamakan pakai untuk melakukan coaching terhadap coach kita? Apa memang sudah dirumuskan itu Pak dalam suatu buku panduan atau bagaimana? Terima kasih, itu aja. Ya, benar sekali Pak Adrianus bahwa sebenarnya yang menjadi coach utama di setiap sekolah itu ya pemimpin sekolah. Karena pemimpin sekolah yang bagus, pemimpin sekolah yang teladan itu tentunya pemimpin sekolah yang bisa menggali potensi terbaik dari semua warga sekolahnya. Apakah itu guru, tenaga kependidikan, sampai ke siswa-siswa. Jadi sebenarnya dalam sebuah instansi pimpinanlah sebagai coach utama. Akan tetapi kita melihat kondisi di sekolah-sekolah kita banyak sekali yang menjadi pimpinan sekolah tapi tidak memiliki kemampuan sebagai coach, tidak memiliki kemampuan untuk menggali potensi terbaik dari warga sekolah, hanya memiliki kemampuan manajerial, hanya memiliki kemampuan untuk melaporkan semua kegiatan-kegiatan, hanya memiliki kemampuan birokrasi dan lain-lain. Tapi kemampuan untuk membangkitkan potensi dari warga sekolahnya itu sedikit terabaikan, walaupun bisa sekali semua kepala sekolah untuk diasah kemampuannya, bukan dilatih tapi diasah kemampuannya untuk menjadi seorang coach, untuk membangkitkan. Mudah-mudahan ke depan materi coaching ini masuk ke kurikulum LP2KS untuk penguatan kepala sekolah ataukah diklat cakep. Tetapi untuk sementara yang saya lihat kementerian malah memasukkan materi coaching ini ke guru penggerak karena diharapkan guru-guru
yang merupakan akar rumput terbesar pendidikan di Indonesia, itu yang menggerakkan, itu yang menjadi coach bagi siswa-siswa, menjadi coach bagi teman sejawatnya, sehingga proses perubahan pendidikan, perubahan masif pendidikan itu bisa cepat terwujud. Kalau dimulai dari pimpinan, saya khawatir banyak sekali kepentingan. Begitupun mungkin pemikiran dari Mas Nadiem. Jika dimulai perubahan dari pimpinan, tentunya dari atas ya, dari top down, itu tentunya akan banyak sekali kepentingan-kepentingan yang ribet dan memakan waktu. Tetapi kalau perubahan itu dimulai dari bottom up, dari akar rumput, dari guru-guru kita, dari kita sendiri, saya yakin perubahan itu sangat mungkin untuk terwujud. Saya yakin perubahan itu mungkin untuk terwujud. Jadi kemampuan coaching ini tergantung lagi kepada diri kita masing-masing sebagai pendidik, sebagai guru, apakah ingin menerapkan itu akan kembali ke kita 5 tahun imbas positif dari kita sendiri. Mungkin satu persatu siswa-siswa kita yang pernah kita coaching itu akan kembali ke kita ya 10-15 tahun ke depan, membawa kesuksesan dan mengingat bahwa pernah di coaching oleh seorang guru bernama A, B, dan C di sekolah ini. Hanya itu imbas positif yang mungkin kita bisa dapat. Akan tetapi kita ingat pesan dari Mas Menteri bahwa kegiatan guru penggerak, walaupun tidak terdaftar sebagai guru penggerak, tetapi punya niat untuk menggerakkan, punya niat untuk membuat perubahan positif di pendidikan, malah mulailah kita bergerak. Salah satunya proses pergerakan ya seperti kita ini berbagi. Saya tidak menunggu menjadi widya suara, tidak menunggu jadi fasilitator, tetap sebagai posisi guru, tetapi membagikan apa yang saya bisa kepada Bapak Ibu semua sesama pendidik. Jadi ini proses perubahan di akar rumput, Satu rumput positif mempengaruhi rumput positif yang lain, sehingga membuat pohon yang kokoh menjadi lebih kokoh lagi. Seperti itu Pak Adrianus, tanggapannya sangat keren sekali. Memang sangat terpikir oleh orang-orang di kementerian sama narasumber kita waktu pembekalan kemarin, bahwa kemampuan coaching ini seharusnya pimpinan sekolah yang memiliki. Tapi kita kembali ke proses perubahan. Kalau bottom up, saya yakin lebih cepat ada efeknya. Kalau top down, mungkin kita hanya menunggu nasib, ada perubahan dari top down. Tapi kalau bottom up, kita yang mau berubah, perubahan itu pasti bisa ada. Oke, terima kasih ya. Thank you. Sama-sama Pak Adrianus. Sama-sama Pak Adri. Pak Imron, ini masih ada satu pertanyaan di room chat dari Ibu Trisna. Mau nanya Pak, anak yang pendiam apakah harus di coaching? Siswa tersebut adalah laki-laki, dia bermain dengan teman perempuannya karena dia tidak mau bermain sama jenisnya karena malu. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, untuk kasus yang seperti ini mungkin konseling ya Bapak ya, Bapak Ibu ya, mungkin konseling. Tapi kalau Bapak Ibu mau coaching anak yang kasusnya seperti ini, alangkah baiknya di coaching. Saya yakin ini efek ke belakang akan bisa ribet kalau siswa laki-laki malah bermainnya lebih ke teman perempuan. Saya khawatirnya nanti ada disorientasi seksual. Kalaupun seorang guru berhasil memutuskan kemungkinan disorientasi seksual itu, saya yakin tua akan sangat berterima kasih. Karena laki-laki ya takdirnya laki-laki,
bermainnya boleh dengan sesama siapa saja gender, tapi kalau dibiarkan berterus-terusan, bisa saja anak laki-laki ini malah bersifat sebagai anak perempuan, ada disorientasi seksual. Tentunya nanti orang tuanya akan kewalahan kalau ada kondisi seperti itu. Tetapi kalau guru mengambil peran untuk melakukan pendekatan, yang saya maksud tadi pendekatan yang lebih tepat mungkin pendekatan konseling kepada si anak, yaitu tentunya pihak keluarga akan jauh berterima kasih kalau si anak yang ditakdirkan laki-laki dia berkembang menjadi laki-laki yang sejati, menghargai keberadaan perempuan, menghargai keberadaan gender, dan tidak disorientasi seksual. Saya rasa seperti itu. Ya, sangat perlu dilakukan pendekatan secepatnya untuk anak-anak yang kondisi pendiam, malu bermain dengan sesama lelaki, tapi lebih memilih bermain dengan perempuan. Ini perlu dilakukan tindakan secepatnya. Jangan dilakukan pembiaran, karena kita tidak disorientasi seksual ini agak susah untuk dikembalikan posisinya. Ya, terima kasih Pak Imran. Ya, kebiasaan yang seperti ini nanti berakibat itu sangat fatal terhadap siswa tersebut. Jadi betul seperti Pak Imran sampaikan, harus secepatnya bisa ditangani dan diatasi. Saya kira itu tidak ada lagi pertanyaan di room untuk chat, kasus yang tadi, yang terakhir, guru jangan turun sendiri, jangan menangani sendiri. Sangat perlu bantuan dari atau dukungan dari pihak keluarga. Sangat perlu dukungan dari pihak keluarga. Jadi untuk kasus-kasus yang spesifik seperti itu, jangan dilakukan sendiri, jangan menjadi jangan jadi hero sendirian. Minta bantuan, minta dukungan dari pihak keluarga. Pihak keluarga tentunya mau yang terbaik, tapi tidak tahu caranya. Guru mungkin tahu caranya, tapi tetap perlu bantuan dari pihak orang tua. Mungkin itu dan harus disegerakan. Ya, terima kasih Pak Imran. Pak Muhlis, tidak ada lagi pertanyaan di room chat. Kemudian tidak ada juga yang raise hand. Ya Pak, sudah waktunya juga tepat yang 4. Mungkin Pak Imran closing statement dulu. Oke, silakan Pak Imran untuk closing statement. Baik, untuk menutup sesi kita hari ini, saya hanya bisa berharap bahwa kemampuan coaching, menjadi seorang coach itu sudah ada di diri kita sebagai seorang guru. Kemampuan tersebut sudah ada, kita mengenalnya, tinggal kita menentukan kapan mau memakai kemampuan tersebut. Tetapi saya mohon dengan sangat, kemampuan ini tetap kita asah. Begitu ada momen, begitu ada siswa atau teman sejawat kita yang betul-betul membutuhkan pendekatan coaching ini, kita bisa manfaatkan momen tersebut. Jangan sampai ada momen yang terlewatkan. Anak-anak kita menjadi orang sukses bukan karena diri kita, tetapi karena pihak lain. Padahal mereka bertahun-tahun menjadi anak didik kita. Apalagi kalau anak-anak sendiri itu tentu. Jadi asahlah kemampuan coaching ini. Materi-materi tentang coaching sangat banyak di internet, sangat banyak di YouTube. Kita bisa membaca, kita bisa membuka tutorialnya, kita bisa mengerti sendiri. Kemampuan coaching ini bukan kemampuan yang menuntut keahlian yang luar biasa, beda dengan konselor. Kita hanya dituntut menjadi pemain seni dalam bertanya. Jadi asahlah kemampuan coaching ini, mudah-mudahan manfaatnya luar biasa di tahun-tahun berikutnya. Semakin banyak anak-anak yang berhasil, semakin mudah juga jalan kita Saya rasa itu closing dari saya. Mudah-mudahan Bapak
Bapak Ibu yang hadir hari ini merasa tidak puas dengan materi saya sehingga tetap mencari materi-materi tambahan di luar sana, karena saya tidak mengupas secara terbuka. Untuk coaching ini tentu banyak materi yang butuh kita pelajari bersama lagi. Saya rasa itu saya kembalikan ke Pak Darwono dan Pak Munis. Ya, demikianlah closing statement dari Pak Imran pada sore hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu kegiatan sore hari ini, saya akhiri dan saya serahkan kembali ke host. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan webinar di Kabupaten Takalar edisi 19 dengan kemampuan coaching seorang guru dengan pemateri kita Bapak Imran Rusadi dari SMA Negeri 16 Makassar telah selesai. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kami tutup webinar ini dengan alhamdulillah. Makasih banyak. Sama-sama Pak Budi, sama-sama Bapak Ibu semua attendi, mudah-mudahan berbagi ilmu kita hari ini bermanfaat. Akhirnya gak deg-degan kan? Oh, saya habis 1 botol ini. Satu botol. Ya nanti disadar ya ngisi ya.